Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, jadi video kali ini Mama mau ngebahas lagi tentang tantangan menabung. Tapi kali ini tantangan menabungnya itu Mama mengaturnya dari sisa pendapatan atau sisa gaji per bulan ya, teman-teman. Jadi di sini ada ibu rumah tangga namanya Ibu Yeni atau Bunda Yeni yang minta tolong dibuatkan perencanaan atau anggaran untuk kebutuhan selama 1 bulan. Dan juga Bunda Yeni ini kepengen banget punya tabungan sebesar 6 juta dalam 1 tahun. Nah, jadi di sini Mama juga tertantang ya gimana caranya supaya kebutuhan Bunda Yeni dalam 1 bulan itu terpenuhi dan juga masih ada dana yang bisa ditabung dan bisa mencapai 6 juta dalam 1 tahun. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, sebagai informasi, sebelumnya di sini Mama mau kasih tahu juga kalau suaminya Bunda Yeni ini bekerja sebagai montir bengkel gitu ya, teman-teman. Jadi untuk pendapatannya dibayar per minggu dan per minggunya itu sekitar 500.000. Nah, di sini lanjut Mama mau tulis dulu untuk kewajibannya itu apa aja. Jadi dalam 1 bulan itu untuk biaya token listrik sebesar 100.000. Terus juga untuk Bunda Yeni dan suaminya ini kan tinggalnya di kontrakan atau di bedeng punya orang tuanya Bunda Yeni. Jadi sebenarnya untuk ibunya Bunda Yeni ini nggak mengharapkan untuk dibayar ya. Jadi memang dibiarkan atau dibebaskan untuk biaya kontrakannya itu. Tetapi karena Bunda Yeni ini ngerasa nggak enak, jadi setiap bulannya itu dicicil sebanyak 400.000. Jadi untuk per minggunya itu Bunda Yeni mengumpulkan atau menyisihkan sekitar 100.000. Jadi di sini Mama tulis juga untuk kasih orang tua atau kasih ibunya itu 100.000 per minggu, jadi 400.000 per bulan. Terus juga untuk bensin motor suaminya itu 150.000 dan juga ada biaya pulsa atau kuota itu sebesar 100.000 rupiah. Terus lanjut lagi di sini Mama mau mengatur untuk kebutuhannya itu per minggu ya teman-teman, karena untuk gajiannya juga diterima itu per minggu. Makanya di sini Mama mau buat dulu untuk kebutuhan di minggu pertama itu apa aja. Jadi yang pertama di sini Mama buat dulu untuk biaya beras. Untuk beras ini Mama budgetin aja untuk 1 bulannya itu sekitar 10 kilo ya teman-teman. Jadi di sini untuk pembelian beras juga dicicil. Jadi untuk minggu pertama Mama buat 5 kilo itu nominalnya sekitar 50.000. Terus juga untuk kasih ibunya itu 100.000 dan ini wajib disisihkan setiap minggu ya teman-teman. Terus ada lagi untuk pembelian pulsa. Nah, kalau untuk kuota atau pulsa ini kan per bulannya itu sekitar 100.000. Jadi di sini Mama bagi 2 aja ya teman-teman biar nggak begitu berat. Jadi untuk pembelian kuotanya tuh dalam 2 minggu sekali. Makanya di sini untuk di minggu pertama Mama buat 50.000. Terus juga untuk token listrik di sini Mama buat 50.000. Untuk bensin suaminya ini udah dihitung, jadi per minggunya itu sekitar 40.000. Terus lanjut lagi untuk belanja sayur. Nah, di sini belanja sayur tetap Mama budgetin aja per minggunya itu 100.000. Terus untuk belanja sabun, deterjen dan lain-lain itu sekitar 50.000. Terus di sini untuk galon nggak dibudgetin ya teman-teman, karena untuk konsumsi air atau masak itu airnya dimasak sendiri. Jadi di sini Mama cuma buat untuk keperluan gas dan minyak sekitar 50.000. Jadi untuk di minggu pertama itu total keseluruhannya kalau Mama jumlah itu sekitar 490.000 ya teman-teman. Jadi di minggu pertama itu untuk gajinya yang 500.000 itu hampir seluruhnya kepake. Jadi masih ada sekitar sisa 10.000 rupiah dan itu Mama buat aja untuk budget sedekah. Lanjut untuk di minggu kedua, di sini Mama mau tulis juga. Nah, untuk minggu kedua ini kebutuhannya nggak begitu banyak karena udah dipangkas di awal atau di minggu pertama. Jadi di minggu kedua ini langsung aja Mama sisihkan lagi untuk biaya atau kasih ke ibunya itu sebesar 100.000. Terus juga karena di sini kan kebutuhan seperti gas, terus juga pulsa atau kuota, token listrik
dan belanja sabun atau deterjen itu kan kemungkinan masih cukup ya teman-teman, karena di minggu pertama udah dibeli. Jadi mama langsung tulis aja untuk bensin suami atau bensin motor itu 40.000, dan untuk belanja sayur masih sama 100.000. Jadi untuk totalnya itu yang kepake sekitar 240.000 dan masih ada sisanya 260.000. Ini mama masukin aja ke tabungan ya teman-teman. Nah itu tadi untuk yang di minggu kedua. Lanjut lagi, mama mau buat perencanaan untuk minggu ketiga. Untuk minggu ketiga ini kurang lebih sama ya teman-teman, untuk pengeluarannya kayak di minggu pertama. Jadi di sini mama buat juga untuk biaya beras. Jadi kemungkinan untuk di minggu ketiga itu berasnya dibeli lagi ya yang 5 kilo. Jadi mama budgetin aja kan untuk beras itu sekitar 10 kilo. Jadi di minggu ketiga ini mama beli lagi beras itu sekitar 5 kilo 50.000. Terus juga untuk kasih ibunya 100.000. Terus untuk bensin suaminya masih sama 40.000. Terus untuk token listrik di sini 50.000. Jadi untuk token listrik diusahakan cukup ya. Jadi satu bulannya itu isinya 2 kali. Terus juga untuk belanja sayur masih sama 100.000. Untuk pembelian gas dan minyak juga masih sama. Di sini mama budgetin 50.000. Nah, kemungkinan kalaupun misalnya untuk minyak itu masih ada atau gas juga masih ada, bisa disimpan dulu uangnya ya. Jadi di sini mama buat untuk anggarannya aja, kalau misal memang di minggu pertama dan kedua untuk gas atau minyak itu masih ada. Jadi di minggu ketiga nggak usah dibeli dulu kecuali memang udah habis ya teman-teman. Terus untuk belanja sabun dan lain-lain mama budgetin lagi sekitar 50.000. Jadi untuk totalnya itu 440.000 ya teman-teman. Jadi untuk uangnya itu masih ada sisa sekitar 60.000, dan itu mama masukin juga untuk dana yang ditabung. Nah jadi untuk sisa dananya itu atau sisa gaji per minggunya itu beda-beda ya teman-teman, jadi nggak sama. Lanjut lagi nih di minggu terakhir atau minggu keempat, langsung aja juga mama budgetin untuk biaya kasih ke ibunya itu 100.000. Terus juga untuk belanja sayur masih sama 100.000. Lanjut lagi untuk biaya pulsa atau kuota. Jadi di minggu keempat ini baru mama budgetin lagi ya untuk pulsanya itu sebesar 50.000. Terus juga untuk bensin suami, karena perkiraannya itu satu bulan itu sekitar 150.000. Makanya di minggu keempat budget bensin mama kurangin 10.000 ya teman-teman. Jadi 30.000. Dan totalnya itu untuk minggu keempat sekitar 280.000. Jadi masih ada sisa uang atau sisa gaji sebesar 220.000 rupiah. Dan itu juga mama masukin untuk dana yang ditabung. Nah, jadi di sini balik lagi ya untuk Bunda Yeni. Ini kan yang mama buat di sini gambaran aja gimana cara mengatur anggarannya. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi ya. Jadi balik lagi ke Bunda Yeninya gimana cara mengaturnya. Nah, lanjut di sini mama mau buat dulu untuk tantangan menabungnya itu kayak gimana. Jadi kan di sini setiap bulannya kurang lebih dana yang terkumpul itu sekitar 540.000 ya teman-teman. Jadi tuh kalau misalnya konsisten itu kemungkinan setiap bulannya dana yang terkumpul segitu. Jadi di sini cara menabungnya mama buat 2 cara gitu ya teman-teman. Jadi di sini kan 540.000. Untuk 500.000-nya di sini mama buat untuk dana yang ditabung ya teman-teman. Jadi kalau setiap bulannya rutin, jadi untuk 1 tahun itu bisa mencapai 6 juta rupiah untuk total tabungannya. Nah, sisanya itu yang 40.000 itu ditabung juga, karena di sini kan suaminya punya motor. Jadi bisa juga dipakai untuk biaya bayar pajak motor ya, teman-teman. Jadi untuk tambahan aja biar nggak ganggu tabungan utama. Makanya di sini uang 40.000-nya mama
coba buat aja untuk dana bayar pajak setiap tahun. Jadi perkiraan sekitar 480.000. Kalaupun nanti kurang atau lebihnya bisa disesuaikan lagi ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi untuk anggaran bulanan untuk Bunda Yeni dan juga tantangan menabung yang udah Mama buat. Semoga bisa membantu dan juga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Jadi jangan putus asa, terus juga jangan nyerah nih walaupun gaji kita nggak bulanan ataupun cuma mingguan. Yang penting kalau kita konsisten tetap bisa menabung.